Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan membalas atau membahas pertanyaan di video saya. Di video saya yang sebelumnya ada pertanyaan ya seperti ini dari Bapak Arasyam Luba. Dia menanyakan bahwa saya sudah membuat absen online tapi form responnya tanggalnya tidak sesuai dengan tanggal pengiriman. Padahal laptopnya udah cocok setelan tanggalnya. Bagaimana cara setelnya Pak supaya responnya sesuai dengan tanggal seharusnya? Jadi ini saya juga mengalami. Ternyata di sekolah saya ada teman yang membuat form tapi ngisinya atau timestampnya atau tanggal mengisinya itu tidak sama dengan tanggal sekarang atau tanggal ngisinya. Dan saya sudah cek, saya sudah nyoba sendiri, ternyata memang tidak sesuai. Misalkan sekarang tanggal 28 tapi munculnya tanggal 27 atau tidak tanggal 28. Jadi bukan tanggal yang sekarang yang muncul. Itu salah ya. Harusnya kan sekarang tanggal 28 ya harus munculnya di timestampnya tanggal 28. Contohnya seperti ini ya. Saya sudah mempunyai form seperti ini dan ini adalah responnya. Nah, di sini di bagian timestamp yang kolom pertama sendiri. Nah, di sini kan harusnya sesuai dengan tanggal mengisinya. Kalau sekarang tanggal 28, ya otomatis di sini munculnya tanggal 28. Tapi ternyata kejadiannya itu beda. Sekarang isinya ada tanggal 28, tapi di sini di timestampnya tanggalnya bukan tanggal 28, bisa 27 atau mungkin lebih. Ya, itu saya alami benar di sekolahan saya ada satu guru yang munculnya tidak sama. Saya juga suruh ngecek dan saya tadi siang belum menemu jawabannya, tapi sekarang saya sudah menemu caranya. Nah, sekarang saya coba ngisi dulu ya absensi atau formnya seperti ini. Saya isi ada email, ada NIS ya. Ini seperti ini. Misalkan saya namai Anton misalkan. Nah, sekarang perhatikan di sini. Atas nama Anton ya. Sekarang adalah tanggal 28. Tanggal 28 Juli 2020 jam 21.00. Sekarang saya kirim. Nanti di sini muncul nama Anton. Nama Anton nanti di timestampnya di sini di kolom A-nya kita lihat. Saya klik tombol kirim ya, saya perlihatkan semuanya ya. Biar nanti muncul langsung kelihatan. Nah, seperti ini. Ini atas nama Anton sudah saya isi, sekarang saya kirim. Nah, di sini dilihat tanggalnya atau timestampnya adalah tanggal 29, padahal sekarang adalah tanggal 28, bukan tanggal 29 ya. Nah, ini kan salah, tidak sesuai. Ini atas nama Anton tadi sudah masuk, ya. Jadi tanggalnya tidak sesuai dengan yang sekarang, padahal untuk laptopnya atau settingannya sudah benar. Nah, gimana cara merubahnya atau menyetingnya? Ternyata di bagian spreadsheet ini itu ada settingan tersendiri di bagian time zone atau zona waktu ya. Jadi selain di komputer kita kan ada time zone-nya, apakah time zone Indonesia, Jakarta, atau luar negeri, itu nanti ada time zone-nya sendiri-sendiri. Nah, di spreadsheet ini, di file spreadsheet ini, itu juga ada time zone-nya sendiri dan tidak langsung connect ke komputer kita. Jadi harus nyeting sendiri. Sebenarnya kalau tidak ada settingan atau tidak ada perubahan dari awalnya, ya memang nggak berubah. Mungkin karena sebelumnya udah nyeting-nyeting atau mungkin salah nyeting atau mungkin lupa nyeting, itu bisa juga seperti itu. Nah, untuk nyetingnya itu di sini di bagian menu file, ini menu file, terus masuk ke setelan spreadsheet atau kalau bahasa Inggris ya settingan ya, setting spreadsheet setting. Silakan diklik setelan spreadsheet. Nah, nanti di bagian umum di sini ada zona waktu. Lah ini zona waktu ini yang mempengaruhi. Nah, kalau di sini kan ada pilihannya ada plus 14 jam maksudnya. Jadi, dari jam sekarang itu plus 14. Nah, itu nanti tanggalnya tanggal 29. Makanya di sini munculnya tidak sama dengan tanggal sekarang. Karena di sini zona waktunya tidak sama dengan saya posisinya di sekarang adalah di Indonesia misalkan ya. Indonesia itu berarti masuknya ke Jakarta, time zone-nya itu pakainya plus 7. Nah, plus 7 ya kita ganti supaya sesuai dengan lokasi kita ya. Kita klik nanti muncul pilihan. Nah, kita cari yang bagian atau time zone yang sesuai dengan negara kita, yaitu yang Jakarta ini ya, yang plus 7. Ini ya, jangan sampai yang lain, jangan sampai salah.
Nah, ini biasanya kalau misalkan tidak sesuai, berarti memilihnya mungkin bukan yang plus 7 Jakarta, mungkin yang atas atau mungkin yang bawah. Itu seperti itu bisa saja ya. Ini ternyata saya setting atau saya cek ternyata di bagian sininya yang enggak sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, pilih yang GMT plus 7 Jakarta, lalu klik tombol simpan setelan. Nah, seperti itu. Kalau sudah disimpan, silakan kita cek lagi, kita isi. Nanti bagian timestamp ini nanti munculnya sudah 28 atau masih 29. Nah, sekarang saya tampilkan lagi, lalu saya isi ulang formnya. Ini harusnya tanggal 28 sekarang ya. Ini sekarang tanggal 28 Juli 2020 pukul 21.04. Sekarang saya isi, masukkan NIS atas nama Budi ya. Budi, pilihannya kelas 10 IPA B misalkan kelasnya, terus dia itu hadir. Lalu klik tombol kirim. Kita lihat. Nah, di sini kan atas nama Budi, dia itu mengisi tanggal 28 bulan 7 2020. Pukulnya adalah 21.04. Nah, ini kan berarti sama dengan time sekarang atau komputer kita. Ini sekarang kan tanggal 28 Juli 2020. Pukulnya 21.04. Berarti sudah benar ya settingannya. Jadi kalau di bagian Bapak Ibu, bagian sheet-nya kok tidak sesuai timestamp-nya atau waktu mengisinya, silakan setting atau cek di bagian file, menu file, terus setelan spreadsheet itu diklik. Nanti di bagian umum, menu umum, ini kan ada menu umum, ada perhitungan. Di menu umum, pilih zona waktu yang sesuai dengan negara kita atau zona kita, yaitu kalau saya sendiri berada di Jakarta ya pakainya plus 7, GMT plus 7 Jakarta. Nah, ini kalau sudah sesuai, silakan simpan setelan. Nah, maka otomatis nanti bagian spreadsheet-nya akan menyesuaikan kalau misalkan diisi manual lagi. Nah, seperti itu ya. Silakan bagi Bapak tadi arah saya melubah bisa disetting lagi untuk bagian spreadsheet-nya supaya timestamp-nya sesuai dengan tanggal mengisi sekarang. Sebenarnya itu sesuai ya, cuma pakai time zone yang berbeda. Nah, makanya silakan time zone-nya disetting dulu supaya sama dengan yang sekarang. Itu seperti itu ya. Silakan bisa dipraktekkan sendiri. Barangkali teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama, silakan disetting saja di bagian file terus setelan spreadsheet. Oke, seperti itu untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.